Kalau besok pagi brand kalian tiba-tiba viral karena ada sesuatu yang salah, kalian tahu harus ngapain dalam 1 jam pertama. Nah, dari semua kasus yang udah aku bahas belakang ini, yang bikin brand hancur bukan cuma soal kesalahannya. Ada sesuatu yang lebih daripada itu. Contohnya Starbucks Korea punya tim kreatif besar, budget gede, Sarwenda punya nama besar yang udah dibangun bertahun-tahun. Tapi dua-duanya tetap hancur di depan pabrik dalam waktu singkat. Dan setelah aku bedah semua kasusnya, aku nemuin satu kesimpulan yang sama. Mereka tidak punya 3 hal ini yang harus jalan bersamaan. Pertama, fondasi positioning yang kuat. Sebelum krisis datang, orang harus tahu siapa kalian dan kenapa mereka harus percaya sama kalian. Erigo bangun ini dari 2010 lewat cerita Sadat soal naik turunnya bisnis. Dan begitu krisis datang, fondasi itu jadi tameng pertama buat mereka. Kedua, kesiapan respon krisis. Ini bukan soal siapa yang paling cepat klarifikasi, tapi soal punya sistem yang tahu harus kapan dan apa yang harus diomongin. Starbucks Korea terlambat dan salah baca konteks. Sedangkan Sarwenda dan Giorgio merespon, tapi tidak punya satu alur komunikasi yang konsisten dari awal sampai akhir. 3. Kontrol narasi jangka panjang. Ini yang paling sering dilupakan. Johnson & Johnson selamat dari krisis Telenol bukan karena belum, tapi karena mereka udah latihan sistemnya bertahun-tahun sebelum krisis datang. Reputasi tidak dibangun pas lagi butuh, reputasi dibangun setiap hari lewat kebiasaan kecil yang konsisten. Nah, kalau kalian lihat 3 hal ini, mungkin sekarang kalian sadar mana yang udah kalian punya dan mana yang belum. Karena yang bikin brand bertahan bukan seberapa besar namanya, tapi seberapa siap sistemnya sebelum masalah datang. So, kalian udah punya ketiganya belum? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar.